Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Agustin dengan NIM 1200-1207. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika, variabel, populasi, dan sampel. Langsung saja ke bagian materinya. Statistik menurut Profesor Dr. Sujana. Statistik adalah suatu pengolahan data, suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan dengan berdasarkan pengumpulan data. Statistik menurut Profesor Sujana, statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan dengan berdasarkan pengumpulan data. Yang kedua, statistika. Statistika menurut Profesor Dr. Agus Rianto. Menurut Profesor Dr. Agus Rianto, statistika adalah cara yang berhubungan dengan pengumpulan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan data yang berbentuk angka. Menurut Profesor Dr. Agus Rianto, statistika adalah cara yang berhubungan dengan pengumpulan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan data yang berbentuk angka. Yang ketiga, variabel. Baiklah, bagian selanjutnya itu tentang variabel. Variabel menurut W.M. Kellinger. Variabel adalah konsep yang dimiliki macam-macam nilai dan variabel adalah konsep yang sudah diubah.
Variabel adalah konsep yang dimiliki macam-macam nilai dan variabel adalah konsep yang sudah diubah. Baiklah, selanjutnya populasi menurut Puchan. 2004. Populasi adalah objek keseluruhan anggota, sekelompok orang, organisasi, atau kumpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan jelas. Populasi menurut Puchan 2004 adalah objek keseluruhan anggota, sekelompok orang, organisasi, atau kumpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan jelas. Selanjutnya adalah bagian dari sampel. Sampel menurut Sugiono. Tahun 2008. Adalah suatu bagian dari keseluruhan karakteristik yang dimiliki oleh sampel menurut Sugiono tahun 2008 adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Baiklah, langsung saja ke bagian soal. Dari sini kita ketahui nilainya dari 50 sampai 54, frekuensinya 4, 55 sampai 59 adalah 6, 60 sampai 64 adalah 8, 65 sampai 69 adalah 10, 70 sampai 74 adalah 8, 75 sampai 79 adalah 4. Jumlah dari frekuensi keseluruhan adalah 40. Tentukan nilai dari mean, modus, median, kuartil 1, desil 5, persentil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan pelaku. Langsung saja ke bagian dari mean. Mean adalah kita cari pertama-tama adalah Fx atau Fx. Fx ini adalah, mohon maaf, kita cari pertama adalah x-nya dulu. X-nya adalah nilai tengah dari bagian interval. Jadi contohnya seperti 50 ditambah 54 dibagi 2 menjadi 52. Maka nilai dari X atau nilai tengah adalah 52. Selanjutnya 57, 62, 67, 72, dan 77. Kita sudah menemukan dari bagian X. Selanjutnya adalah Fx. Fx ini adalah X dikali dengan X. Jadi 4 dikali 52 adalah 208. 6 dikali 57 adalah 342. 8 dikali 62 adalah 496. 67 dikali 10 670. 8 dikali 72 adalah 576.
4 dikali 77 adalah 308. Total dari fx ini adalah 2600. 2600. Langsung saja ke bagian rumus dari MEN. MEN rumus adalah X bar sama dengan sigma fx per sigma f. Kita sudah menentukan fx-nya. Fx sigma ini adalah keseluruhan data. Jadi 2600 dibagi sigma f, jumlah dari frekuensi 40. Coret bagian 0, 260 dibagi 4 sama dengan 65. Jadi hasil MEN adalah 65. Yang selanjutnya adalah modus. Rumus modus sendiri adalah sama dengan MO sama dengan LMO ditambah buka kurung D1 per D1 tambah D2 dikali C. Pertama-tama kita harus mencari LMO atau nilai dari interval. MO adalah nilai terbanyak. Jadi frekuensi terbanyak dari MO yang sering muncul adalah 10. Maka nilai intervalnya adalah di bagian tepi bawah 65. 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. Ditambah D1. D1 adalah bagian dari 10 dikurang 8 sama dengan 2. D1-nya lagi maka 2 ditambah D2 sama dengan 10 ini dikurang juga dengan 8 bawahnya sama dengan 2 juga. C. Cara menentukan C dari intervalnya. Misalnya 50 ke 54 dan 50, 51, 52, 53, 54. Jumlahnya adalah 5. Maka C-nya adalah 5. Panjang kelasnya adalah 5. Kita hitung saja. 64,5 ditambah 2 per 4 dikali 5. 64,5 ditambah 10 dibagi 4. 64,5 ditambah 10 bagi 4 sama dengan 2,5. Maka hasilnya adalah 67. Ini hasil dari modus. Baiklah, selanjutnya kita menghitung bagian dari median. Median ini diperlukan FK atau frekuensi kumulatif. Cara menghitung FK adalah 4, kita tulis dulu 4 di sini. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 ditambah 8 sama dengan 18. 18 tambah 10 sama dengan 28. 28 tambah 8 sama dengan 36. 36 tambah 4 sama dengan 40. Maka kita sudah menentukan FK. Rumus dari MO yang pertama median. Kita mencari nilai interval. Median adalah nilai tengah atau setengah dikali dengan N. Setengah. N-nya adalah jumlah dari frekuensi 40. Maka hasil dari 40 dibagi 2 adalah 20. Ini sama dengan nilai mediannya. Maka nilai interval dari 20 adalah dilihat dari frekuensi kumulatif. Yang melebihi 20 adalah 28. Di sini adalah ME. Maka nilai kelasnya adalah di bagian 65 sampai 69. Diketahui, kita tulis diketahui dulunya adalah LME 64,5. Dapat dari mana? 65 dikurang 0,5. Yang kedua, FKME. FKME adalah frekuensi kumulatif sebelum, maka nilainya adalah 18. FKME. FME atau frekuensi mediannya adalah 10. C. C adalah panjang kelas.
1/4-nya, maka C-nya sama dengan 5. Kita langsung ke rumus. Rumus median adalah LME ditambah buka kurung 1/2N dikurang FK ditambah dikurang FKME per FME dikali C. LME sudah kita ketahui adalah 64,5 ditambah setengah N adalah 20 dikurang FKME 18 per FME adalah 10 dikali 5. 64,5 ditambah 20 dikurang 18 sama dengan 2 per 10 dikali 5. Maka hasilnya 64,5 ditambah 10 per 10 sama dengan 1. Maka 65,5 ini adalah hasil dari median. Ada 3. Baiklah, selanjutnya kita menghitung bagian dari saya kuartil 1. Caranya kita harus menentukan nilai kuartil dulu sama seperti sebelumnya, tapi beda rumus. Kuartil dilambangkan dengan Q1, maka 1/4N. 1/4 N-nya adalah 40, maka 40 dibagi 4 sama dengan 10. Yang mendekati dari 10 adalah sama dengan 10 ini pas, maka di sini dikatakan Q1. FK Q1 nya adalah 4. F Q1 nya adalah 6. Diketahui L Q1 sama dengan 54,5. FKQ1 sama dengan 4. FQ1 sama dengan 6. C-nya sama dengan 5. Langsung saja ke bagian dari rumus dari kuartil. Q1 sama dengan LQ1 ditambah 1/4N dikurang FKQ1 per FQ1 dikali C. LQ1 sama dengan 54,5 ditambah 1/4N sama dengan 10 ditambah FKQ1 sama dengan 4 dikurang 4 per FQ1 nya adalah 6 dikali 5. 54,5 ditambah 10 kurang 4 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. 30 dibagi 6 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 59,5. Selanjutnya bagian dari desil. Desil ini sama dengan per 10, maka D5 dikali 40 per 10. Coret-coret 20 bagi maka hasilnya adalah 20. Yang mendekati nilai 20 adalah 28 lewati, maka diketahui LD5 sama dengan 65 dikurang 0,5 sama dengan 64,5. FKD5 maka nilai sebelumnya frekuensi kumulatifnya adalah 18. FD5 maka 10. C nya 5.
Langsung saja ke bagian rumus. Desil LD5 ditambah buka kurung seper 1 kali N per 10 dikurang FK D5 per F D5 dikali C. D5 sama dengan 64,5 ditambah seper N 1 kali N per 10 sama dengan 20 dikurang FKD5 nya sama dengan 18 per FD5 nya adalah 10 dikali 5, maka sama dengan 64,5 ditambah 20 dikurang 18 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1, maka hasilnya 65,5. Baiklah, selanjutnya bagian hitungan dari persentil. Di sini saya mencari persentil 20, maka rumusnya pertama-tama kita cari P20 sama dengan 1I dikali N per 100. I-nya adalah 20, N-nya adalah 40 per 100. Ini dikali, maka hasilnya kita coret saja 0, 0, 0, maka hasilnya adalah 8. Yang mendekati 8 atau melewati 8 adalah 10. Maka di sini adalah P20, nilai kelas intervalnya di bagian dari 55. Maka FK dari P20 sama dengan 4, F-nya 6. Diketahui LP20 55 di bawahnya dikurang 0,5 sama dengan 54,5. FK P20 sama dengan 4, F 20 sama dengan 6, C nya 5. Langsung saja di bagian masuk rumusnya. P20 sama dengan LP20 ditambah FK20 dikurang seper 1N per 100 dikurang FK20 per FP20 dikali C sama dengan LP20 nya di bawahnya itu 54,5 ditambah 1N per 100 sama dengan 8 kurung 8 dikurang FK20 nya adalah FKP20 adalah 4 per FP20 nya sama dengan 6 dikali 5, maka hasilnya 54,5 ditambah 8 dikurang 4 sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20 bagi 6 sama dengan 3,3, maka 54,5 ditambah 3,3 sama dengan, kita hitung saja, 54,5 ditambah 3,3 57,8. Ini hasil dari persentil 20. Baiklah, selanjutnya kita menghitung bagian dari simpangan rata-rata. Simpangan rata diperlukan nilai tengah, maka X kita cari dulu. 50 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 52. 55 ditambah 59 sama dengan 57. 60 dibagi 64
ditambah 64 dibagi 2 sama dengan 62. 65 ditambah 69 dibagi 2 sama dengan 67. 70 ditambah 74 dibagi 2 sama dengan 72. 75 ditambah 79 dibagi 2 sama dengan 77. Selanjutnya kita menghitung bagian dari fx. 4 dikali 52. 4 dikali 52 sama dengan 208. 6 dikali 57 sama dengan 342. 8 dikali 62 sama dengan 496. 10 dikali 67 sama dengan 670. 8 dikali 72 sama dengan 576. 4 dikali 77 sama dengan 308. Maka total dari F adalah 2600. Selanjutnya kita mencari nilai mutlak X dikurang X bar. Kita belum mengetahui X barnya berapa, kita cari dulu. Maka mencari X bar rumusnya adalah sigma F per sigma Fx per sigma F. Sigma Fx nya kita sudah tahu 2600 per sigma F nya adalah 40, maka hasilnya adalah 65. Di sini kita sudah mengetahui hasil dari X bar 65. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Dicarinya adalah nilai mutlak X dikurang X bar. Maka X nya di sini 52 dikurang 65 sama dengan minus 13. Dikarenakan di sini nilai mutlak, maka minusnya hilang menjadi 13. 57 dikurang 65 sama dengan 8. 62 dikurang 65 sama dengan 3. 67 dikurang 65 sama dengan 2. 72 dikurang 65 sama dengan 7. 77 dikurang 65 sama dengan 12. Kita sudah mencari nilai mutlak dari X dikurang X bar. Selanjutnya adalah nilai F dikali nilai mutlak X dikurang X bar. Karena kita sudah mengetahui nilai masing-masing dari X dikurang X bar, maka masukkan saja F. F nya sama dengan 4 dikali dengan 13, maka 52. 6 dikali 8, 48. 8 dikali 3 sama dengan 24. 10 dikali 2 sama dengan 20. 8 dikali 7 sama dengan 56. 4 dikali 12 sama dengan 48. Maka total dari sigma F nilai mutlak X dikurang X bar sama dengan 248. Langsung saja kita bagian dari rumus simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata simbolnya adalah SR. Rumusnya adalah sigma F nilai mutlak X dikurang X bar per sigma F. Sigma adalah jumlah dari keseluruhan atau 248 per sigma F nya adalah 40, maka hasilnya sama dengan 248 dibagi 40 adalah 6,2.
Baiklah, selanjutnya kita menghitung bagian dari varians. Varians dibutuhkan nilai X. Maka kita cari nilai X atau nilai tengah. Nilai X menghitungnya dengan 50 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 52. Maka selanjutnya adalah 57. Selanjutnya 62, 67, 72, 77. Kita sudah menentukan nilai X. Selanjutnya kita menghitung nilai dari Fx atau F dikali X. 4 dikali 52 sama dengan 208. 6 dikali 57 sama dengan 342. 8 dikali 62 sama dengan 496. 10 dikali 67 sama dengan 670. 8 dikali 72 sama dengan 576. 4 dikali 77 sama dengan 308. Total dari Fx adalah 2600. Selanjutnya kita mencari nilai X dikurang X bar. Karena di sini belum diketahui nilai X bar, maka rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Sigma Fx keseluruhan dari Fx, maka 2600 dibagi sigma F 40 sama dengan 65. Karena kita sudah mengetahui nilai X bar, tentu saja maka X dikurang X bar 52 dikurang 65 sama dengan minus 13. 57 dikurang 65 minus 8. 62 dikurang 65 minus 3. 67 dikurang 65 2. 72 dikurang 65 7. 77 dikurang 65 12. Selanjutnya kita langsung saja mencari kuadrat dari X dikurang X bar kuadrat. Maka minus 13 dikali minus 13 sama dengan 169. Minus 8 dikali minus 8 sama dengan 56. Minus 3 dikali minus 3 sama dengan 9. 2 dikali 2 sama dengan 4. 7 dikali 7 sama dengan 49. Sama dengan 144. Selanjutnya kita mencari nilai dari F dikali X kurang X bar kuadrat. Karena kita sudah mengetahui nilai masing-masing dari X dikurang X bar kuadrat, maka kita selesai dikali dengan frekuensi, maka 4 dikali 169 sama dengan 676. 6 dikali 56 sama dengan 394. 8 dikali 9 sama dengan 72. 10 dikali 4 sama dengan 40. 8 dikali 49 sama dengan 392. 4 dikali 144 sama dengan 576. Total dari keseluruhan ini sama dengan 2140. Karena di sini sudah melengkapi rumus bagian varians, langsung saja ke bagian rumus, maka varians sama dengan rumusnya adalah varians dilambangkan dengan S kuadrat. Maka rumus dari S kuadrat adalah sigma F buka kurung X dikurang X bar kuadrat per sigma F. Kita sudah mengetahui sigma F
buka kurung X dikurang X berkuadrat sama dengan 2140. Maka 2140 dibagi sigma F nya adalah 40. 214 dibagi 4 sama dengan 53,5. Maka hasil dari varians atau S kuadrat adalah 53,5. Baiklah, selanjutnya kita menghitung bagian dari simpangan baku. Karena simpangan baku dengan varian sama-sama tabelnya, maka langsung saja ke bagian simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah S sama dengan akar sigma F buka kurung X dikurang X bar kuadrat per sigma F. Maka akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat adalah 2140 dibagi sigma F 40. Akar dari 53,5 sama dengan 7,31. Maka hasil dari S atau simpangan baku yang didapat adalah 7,31. Sekian penjelasan dari mean modus median kuartil 1 desil 5 persentil 20, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.